Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan sekutu. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Tentara Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Aubertin Walton Soden Malabi yang berkebangsaan Inggris. Kedatangan Sekutu ketika itu disambut oleh Gubernur Jawa Timur RMTA Suryo. Dalam pertemuan dengan Gubernur Suryo disepakati bahwa Inggris dipersilahkan memasuki kota dan mendatangi objek-objek yang sesuai dengan tugasnya, seperti tempat tahanan. Namun kesepakatan ini dilanggar pasukan Inggris dengan menduduki kantor pos besar, pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak, gedung Bank Inferio, serta lokasi-lokasi penting lainnya keesokan harinya. Bahkan pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris menyebarkan pamflet menggunakan pesawat tempur yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang. Melihat hal ini, Gubernur Suryo sebagai pimpinan daerah memerintahkan agar para pemuda dan rakyat Surabaya bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kontak senjata pertama dengan Inggris terjadi siang hari pada tanggal 27 Oktober 1945 yang kemudian meluas dengan cepat dan berubah menjadi perlawanan merebut kembali lokasi-lokasi penting yang telah diduduki oleh tentara Sekutu. Pada tanggal 28 Oktober 1945, lokasi-lokasi penting itu berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Karena terdesak oleh serangan rakyat Surabaya, Malabi meminta bantuan kepada Mayor Jenderal Houghton, komandan tentara Inggris di Jawa. Houghton lalu menghubungi Presiden Soekarno meminta bantuannya untuk menyelesaikan pergolakan. Keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno didampingi Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Penerangan Amir Sarifuddin, dan Mayor Jenderal Houghton tiba di Surabaya. Di Surabaya, Soekarno dengan jeep pinjaman Inggris berkeliling menyerukan gencatan senjata sambil menunggu hasil perundingan antara Indonesia dan Sekutu atau Inggris. Meskipun gencatan senjata disepakati, aksi tembak-menembak secara sporadis masih terus terjadi di beberapa tempat. Pada tanggal 30 Oktober 1945, mobil Buick yang ditumpangi Aus Malabi menjadi sasaran tembakan saat hendak melintasi Jembatan Merah. Terjadi baku tembak di tempat itu yang berakhir dengan tewasnya Malabi. Sementara itu, mobil Malabi hangus terbakar akibat ledakan sebuah granat. Kematian Malabi tersebut menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 7 November 1945, pemimpin tentara Inggris yang baru, Mayor Jenderal E.C. Mansard, menulis surat kepada Gubernur Suryo. Surat tersebut pada intinya berisi kecaman atas kematian Malabi serta tudingan bahwa sang gubernur tidak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri. Suryo membalas surat Mansard pada tanggal 9 November yang pada intinya membantah semua tuduhannya itu. Mansard kemudian membuat surat balasan dengan nada tegas dan keras. Isi surat tersebut berbunyi, Inggris bertekad menuntut balas atas kematian Malabi. Pada bagian lain surat bahkan berisi perintah kepada seluruh pimpinan Indonesia, kepada pemuda, kepada polisi, kepala pemerintah agar melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya, mereka harus menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat,
dan para pemuda yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya sambil membawa bendera merah putih sebagai tanda menyerah. Batas waktu yang ditentukan paling lambat pukul 6 tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan perangnya untuk menghancurkan Surabaya. Tepat pukul 22 pada tanggal 9 November 1945, setelah merundingkannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris tersebut. Maka setelah batas waktu ultimatum habis, pertempuran tidak dapat dielakkan. Kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak. Di tempat ini, pasukan Inggris berhasil mengendalikan perlawanan rakyat Surabaya. Banyak korban berjatuhan, tetapi rakyat Surabaya bersama-sama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terus melakukan perlawanan. Mereka memilih merdeka atau mati. Selama pertempuran berlangsung, Inggris mulai menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Dua tokoh berikut ini tidak pernah diam, Bung Tomo dan Soekarno. Bung Tomo pada tahun 1920 sampai 1981 dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Sementara itu, Soekarno berpidato menggunakan bahasa Inggris, direkam di tape recorder lalu disiarkan ke seluruh dunia. Soekarno juga mendesak Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, untuk turun tangan menghentikan aksi militer Inggris, namun protes Soekarno tidak dihiraukan Amerika Serikat dan PBB. Kepada para pejuang dan rakyat Indonesia, Soekarno menyerukan, "Tetap merdeka! Kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, bersatu, ikhlas, berkorban dengan tekad merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka." Peristiwa 10 November 1945 ini tidak terlepas dari peran kaum ulama. Ulama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya, misalnya mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Setelah 3 minggu, TKR, para pemuda, dan rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari pendudukan Inggris. Kota Surabaya hancur, tetapi pertempuran ini menunjukkan suatu semangat serta sikap pantang mundur para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya, di kota itu kemudian dibangun Tugu Pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur merupakan peristiwa sejarah perang antara para pejuang melawan tentara sekutu. Perlawanan sengit ditunjukkan oleh segenap warga Surabaya melawan sekutu yang dipimpin Inggris demi misinya untuk kembali menduduki bumi pertiwi. Ratusan ribu pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran yang tidak berimbang dari sisi persenjataan itu. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pemerintah menetapkan setiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Momen tersebut dianggap bermakna tidak hanya bagi masyarakat Surabaya yang harus menerima bombardir serangan udara sekutu, namun juga bagi pergerakan di daerah lain, karena terinspirasi pertempuran 10 November. Hari Pahlawan untuk memperingati pertempuran 10 November 1945. Pahlawan berasal dari kata pahlawan, yang artinya orang yang berjuang hanya untuk mencari ridho dari Tuhan. Jadi tidak ada pamrih lain. Memang itu dibuktikan dalam peristiwa pertempuran di Surabaya. Inggris sendiri menyatakan Perang 10 November merupakan pertempuran terdahsyat setelah Perang Dunia II.